guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ayah, lengan anakmu terpotong oleh Fang Qingsu. Hal yang sama juga terjadi dengan kakak senior Si Longxi. Ucap Jin Sitai menangis, bersujud di tanah. Di depannya berdiri sosok tua mengenakan jubah ungu. Itu adalah ayah Jin Sitai, sesepuh Akademi Yuhua, Jin Rili. Dia adalah salah satu elit dari Akademi Yuhua. Salah satu inti dari kekuatan Akademi. Jin Rili berkata, kultivasi Fang Qingsu hanya pada tingkat ketiga Yuanggang, apakah Anda pikir saya tidak tahu yang sebenarnya? Si Longxi telah mengembangkan instant kill Great Wei, dan bahkan penatua biasa tidak lagi lawannya. Fang Qingsu benar-benar tidak dapat melukainya. Selain itu, dari lenganmu yang terpotong, aku bisa merasakan ki iblis yang pekat. Ini jelas ulah dari sekte Xiantian. Apakah kalian telah memprovokasi Jenderal Setan Ying Tianqing? Jin Sitai menjawab, seperti yang semua orang tahu, Fang Qingsu dan iblis kecil itu terlibat dalam hubungan terlarang. Ayah, Anda harus membela anakmu ini. Jin Rili berkata, tentu saja aku akan menjadi pilar untuk anakku, tetapi kamu harus mengganti lenganmu, dan itu bukan sesuatu yang orang biasa bisa lakukan. Saya harus membunuh setan surgawi, raja setan atau setan bumi, agar dapat menukarnya dengan pil yang Zi. Anakku, jangan khawatir tentang ini. Saat ini, kita harus memastikan bahwa Fang Qingsu harus dihukum. Jin Sitai berkata, biarkan penatua hukuman surgawi mengambil keputusan. Potong lengannya juga. Kalau begitu, ikut aku. Jin Rili bergegas membawa Jin Sitai ke pengadilan hukuman surgawi. Sesampainya mereka di sana, Jin Sitai membeku, matanya melihat ke kejauhan. Yang mengejutkannya bukanlah gedung hukuman surgawi, melainkan orang yang berdiri di atasnya. Itu tidak lain adalah targetnya Fang Qingsu, dan orang yang bersamanya. Kakak senior Tiandou, gumam Jin Sitai. Hua Tiandou berkata, penatua hukuman surgawi, dalam kelompok murid yang saya selamatkan, seorang murid pengadilan luar bernama Liu Kang meninggal, sementara sisanya masih bisa diselamatkan. Namun, semua pedang terbang mereka menghilang. Silver Snake Sword milik Yuan Jiankong juga hilang. Bahkan, rantai rooster langit saya ikut menghilang secara misterius tanpa jejak. Ini bukan masalah kecil. Saya datang untuk melaporkan kepada Anda, pertama-tama untuk menentukan hukuman yang harus diberikan kepada para murid yang telah kehilangan pedang terbang dan bauki mereka, dan kedua untuk meminta penyelidikan menyeluruh terhadap masalah ini, untuk mencari tahu siapa yang mengambil pedang dan bauki ini. Ucap Hua Tiandou tidak memedulikan Jin Sitai. Dari dalam istana hukuman surgawi, terdengar suara, mereka kehilangan pedang terbang mereka. Bahkan rantai bauki juga hilang. Kelompok murid ini sangat mengecewakan. Soal investigasi akan diserahkan kepada Anda. Anda harus menemukan harta sihir Akademi dan pedang terbang itu. Meskipun Akademi memiliki basis yang cukup besar, Akademi tetap tidak bisa mengalami kerugian seperti itu. Biarkan kelompok murid itu dihukum dengan mengirim mereka ke penjara abadi selama 3 bulan. Pada saat yang sama, tangguhkan jatah pil mereka untuk selamanya. Jika mereka bahkan bisa kehilangan pedang terbang mereka sendiri, maka tidak ada harapan mereka mencapai alam surgawi. Hua Tiandou menjawab, seperti katamu, murid ini mengerti. Murid ini akan menyelidiki masalah ini dengan saksama, jawab Hua Tiandou mengangguk. Ini adalah segel hukuman surgawi. Dengan segel ini, Anda dapat meminta siapapun untuk membantu Anda melakukan tindakan. Ucap penatua hukum surgawi, sambil melemparkan segel hukum. Hua Tiandou menangkap segel, wajahnya menunjukkan sepotong kebahagiaan. Setelah itu, dia berbalik dan melihat Jin Taixi dan Jin Rili. Dia menggelengkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan sebaliknya menghadap Fang Qingsu. Dia berkata, saya percaya bahwa di bawah perintah adik junior Fang, ada seseorang yang bernama Fang Han.
Rumor mengatakan bahwa di tubuhnya, ada harta setan iblis yang sangat berharga, yang diberikan kepadanya oleh adik junior. Selanjutnya, dikatakan bahwa dia memiliki konflik dengan murid pengadilan dalam, dan mencuri pedang angin roh pihak lain. Karena Penatua Hukuman Surgawi telah memberi saya tanggung jawab besar untuk menginvestigasi dan mengeksekusi, saya juga akan menyelidiki Fang Han. Saya mengklarifikasi hal ini dengan adik junior saat ini untuk menghindari konflik apapun di masa depan. Mata Fang Qingsu berbalik ke arah Jin Sitai dan Jin Siri, mengabaikan kata-kata Hua Tiando. Dia dengan dingin membalas, rumornya benar. Harta iblis di tubuh Fang Han memang diberikan kepadanya oleh saya, itu disebut labu kiasan. Ini adalah sesuatu yang saya ambil dari Wang Molin. Karena Fang Han adalah orang dari klan Fang saya sangat menghargainya. Selanjutnya, siapa yang peduli dengan satu pedang terbang? Seorang jenderal iblis menawarinya 7 pedang terbang dan dia menolak untuk menerimanya. Kakak senior Hua, jika Anda harus menyelidikinya maka selidikilah. Namun, jika ada kecelakaan pada Fang Han, saya tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan jika saya harus pergi ke kepala akademi, saya akan mencari keadilan. Hua Tiando berkata, kalau begitu bagus. Saya seseorang yang melakukan sesuatu dengan adil. Jika tidak, Penatua Hukuman Surgawi tidak akan memberikan segel ini kepada saya. Adik junior, tolong jaga dirimu. Hua Tiando berbalik dan pergi. Penatua Hukuman Surgawi, Anda harus membuat keputusan untuk kasus saya. Ucap Jin Sitai tiba-tiba jatuh, sujud di tanah dan menatap Fang Qingsu dengan mata beracun. Penatua Hukuman Surgawi berkata, aku sudah tahu tentang insiden lenganmu yang terputus. Fang Qingsu sudah membicarakannya denganku, bahwa si Longzi bersikeras bertarung dengan Ying Tianqing. Karena itu dia juga memotong lenganmu dan si Longzi, hal ini tidak ada hubungannya dengan Fang Qingsu. Selain itu, Fang Qingsu juga telah memberikan kontribusi besar bagi Akademi Yuhua. Saya telah mengirimkan berita ini kepada kepala akademi, dan telah memutuskan untuk membiarkan Fang Qingsu memasuki dunia abadi kecil. Untuk mengolah dan menerobos ke tingkat 5 alam surgawi. Jawab Penatua Hukuman Surgawi tidak memperhatikan teriakan Jin Sitai. Sementara itu, alis Jin Rili berkerut. Penatua Hukuman Surgawi, Anda perlu mempertimbangkan segalanya. Gadis itu dan putra Kaisar Iblis berhubungan. Jika Anda membiarkannya memasuki dunia abadi kecil dan sesuatu terjadi, bagaimana Anda akan bertanggung jawab? Teriak Jin Rili. Jin Rili, anak Anda tidak berguna. Anda akan kesulitan untuk mendapatkan pil umur panjang Yin Yang. Kultivasinya lambat dan tidak berkembang. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan membiarkan dia menghalangi jalan seorang murid sejati dengan potensi yang tak terbatas? Suara Penatua Hukuman Surgawi menjadi malas lagi. Hal ini, saya pribadi akan melaporkannya ke kepala akademi. Saya terlalu malas untuk tinggal di sini dan bertarung dengan Anda, kata Jin Rili sambil menarik Jin Sitai. Qingsu, mulai hari ini, Anda dapat pergi ke dunia abadi kecil. Anda tidak perlu memikirkan apapun, tetaplah fokus menerobos ke tahap berikutnya. 3 hari berlalu. Pagi ini, Fang Han merasa memiliki setidaknya 9 kekuatan kuda. Baiklah, ayo pergi. Gumam Fang Han meninggalkan gubuknya dan langsung berjalan menuju Taman Langit. Taman Langit adalah tempat penilaian promosi murid pelataran dalam. Sementara Fang Han menilai musuh-musuhnya, seseorang tiba-tiba menarik perhatiannya. Itu tidak lain adalah wanita kedua dari klan Fang, Fang Qingwei. Fang Qingwei melambaikan tangannya, memanggil Fang Han, dengan santai berkata, saya mendengar bahwa Anda mendapat apresiasi dari saudara perempuan saya. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa Anda akan bisa mendapatkan kualifikasi untuk mengambil penilaian murid pengadilan dalam. Karena saudara perempuan saya hanya fokus pada kultivasi. Dia tidak tahu apa-apa tentang masalah duniawi dan dengan demikian ditipu oleh Anda. Namun, saya tidak mudah tertipu.
Anda datang ke sini dan berlutut, saya punya beberapa kata untuk mengingatkan Anda. Mendengar kata-kata Fang Qingwei, pria di sebelahnya bertanya, Qingwei, siapa dia? Dia adalah pelayan Fang klan saya, jawab Fang Qingwei dengan santai. Fang Han berkata, kakak senior Qingsu telah menjodohkan Anda dengan saya. Mulai sekarang, aku adalah tunanganmu. Kamu sangat kurang ajar, teriak pria itu dengan niat membunuh. Kata-katanya belum berakhir, tinju besar Fang Han telah menabrak langsung ke kepala pria itu. Pria itu menarik pedangnya, namun, dia hanya bisa menariknya sedikit, karena tangan besi Fang Han sudah mendarat di tubuhnya, langsung mengenai lengannya dan mengeluarkan suara berderak. Pukulan Fang Han langsung mematahkan lengan bocah itu. Bunuh dia, teriaknya dengan marah. Semua temanya mengeluarkan pedang sihir mereka sendiri dan berbalik ke arah Fang Han. Tangan besi Fang Han seperti meteorit yang menembus atmosfer, dan menabrak mereka dengan kejam. Fang Qingwei juga menerima tinju Fang Han, pedang sihirnya terpental keluar dari tangannya oleh pukulan itu, menjatuhkan dirinya ke tanah. Ekspresinya menjadi terkejut dan ketakutan. Keterampilanmu sebenarnya sangat tinggi, bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Fang Qingwei, saya adalah putra dari keluarga kaya di Pulau Buye di Laut Selatan. Hari ini, kamu memberikan kepalan tangan kepadaku. Di masa depan, saya akan memastikan Anda membayarnya. Siapa nama Anda? Ucap pemuda yang telah terluka parah oleh Fang Han. Pulau Buye. Saya tidak pernah mendengar hal tersebut. Saya pikir bahwa Anda berasal dari 10 pulau abadi besar atau pulau Wan Gui abadi yang terkenal. Jawab Fang Han dengan santai menggelengkan kepalanya. Siapa aku? Bukankah kamu telah mendengarnya? Saya adalah tunangan Fang Qingwei. Adapun balas dendam Anda di masa yang akan datang, itu akan tergantung pada keterampilan Anda. Kemudian Fang Han berkata kepada Fang Qingwei, ayo pergi ke arena iblis surgawi. Aku akan melindungimu, ini juga sesuatu yang diperintahkan oleh kakakmu. Saya tidak percaya bahwa saudara perempuan saya akan mengatakan kata-kata seperti itu. Kamu seperti katak yang mencoba memakan daging angsa. Ucap Fang Qingwei, dadanya terangkat ke atas dan ke bawah. Aku bukan katak, dan saya tidak tertarik menikah dengan Anda. Di masa depan, ketika saya menjadi murid sejati, saya akan menendang Anda keluar. Namun, hingga saat itu, saya melarang Anda berhubungan dengan pria lain. Karena kamu adalah tunanganku, jika kamu terus berhubungan dengan laki-laki lain, bukankah aku akan kehilangan muka? Jika di masa depan, saya melihat Anda berhubungan dengan pria lain, saya akan memukul mereka. Ucap Fang Han tertawa, lalu berbalik dan memasuki kedalaman taman langit. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.